Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Puji Syukur, kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, saya bisa menyampaikan video ujian tengah semester. Ini mata kuliah Kapita Selekta Pidana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ramdhani dari Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang cukup berat, tapi juga menarik untuk dipelajari, yaitu pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia, disertai dengan analisis juga. Saya akan menganalisis terhadap putusan Mahkamah Agung nomor 980 K 2009 dalam kasus Rian Jombang. Topik ini sering kali jadi perdebatan karena pidana mati menyentuh dua sisi yang sangat sensitif antara keadilan dan kemanusiaan. Sebagian orang menganggap hukuman mati itu penting untuk menegakkan keadilan dan memberi efek jera bagi pelaku kejahatan berat, tapi sebagian lainnya berpendapat bahwa pidana mati melanggar hak hidup manusia yang dijamin oleh konstitusi. Nah, dalam video ini saya akan coba bahas dua-duanya secara seimbang, biar kita bisa melihat pidana mati bukan hanya dari sisi hukum, tapi juga dari sisi kemanusiaan. Oke, jadi secara sederhana, pidana mati adalah hukuman paling berat dalam hukum pidana, yaitu pencabutan nyawa seseorang oleh negara melalui proses hukum yang sah. Artinya, pelaksanaan pidana mati itu nggak bisa sembarangan, harus lewat proses pengadilan yang panjang, pembuktian yang kuat, dan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Di dalam pasal 10 KUHP, pidana mati termasuk dalam pidana pokok. Lalu di pasal 11 KUHP dijelaskan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan oleh regu tembak di bawah pengawasan kejaksaan. Karena sifatnya yang paling berat, pidana mati sering disebut ultimum remedium atau jalan terakhir dalam sistem pemidanaan, hanya dipakai untuk kejahatan luar biasa. Misalnya seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan narkotika. Salah satu dasar hukum yang penting banget itu adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang tata cara pelaksanaan pidana mati. Jadi sebelum undang-undang ini ada, Indonesia belum punya aturan jelas tentang bagaimana cara pelaksanaan hukuman mati dilakukan. Kadang tiap daerah punya cara sendiri dan itu menimbulkan ketidakteraturan. Nah, lewat UU nomor 2 tahun 1964, pemerintah ingin memastikan bahwa pelaksanaan hukuman mati teratur, seragam, dan tetap manusiawi. Di undang-undang itu dijelaskan eksekusi pidana mati dilakukan oleh regu tembak di bawah pimpinan kejaksaan setelah putusan pengadilan benar-benar berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaannya dilakukan di tempat yang tertutup, bukan di depan umum, kecuali kalau presiden memberi perintah khusus. Terpidana juga diberi kesempatan untuk bertemu keluarga, berdoa, dan menerima bimbingan rohani sesuai dengan agamanya. Setelah eksekusi selesai, dokter wajib memastikan bahwa terpidana benar-benar sudah meninggal dunia. Jadi meskipun pidana mati adalah hukuman paling keras, undang-undang tetap memastikan pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang beradab. Selain itu, pidana mati juga diatur di beberapa undang-undang khusus seperti UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009
UU Tipikor nomor 31 tahun 1999, UU Terorisme nomor 15 tahun 2003, dan UU Pengadilan HAM nomor 26 tahun 2000. Nah, di KUHP yang baru, RKUHP terbaru, hukuman mati bahkan bisa dijatuhkan secara bersyarat. Artinya kalau selama masa percobaan 10 tahun terpidana menunjukkan penyesalan dan kelakuan baik, hukumannya bisa diubah jadi penjara seumur hidup. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana kita mulai menyeimbangkan antara keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi lewat putusan nomor 23 PUU-V 2007 juga menegaskan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945. MK berpendapat bahwa hak hidup memang hak dasar manusia, tapi bisa dibatasi oleh undang-undang untuk melindungi hak orang lain dan kepentingan umum. Jadi selama dijatuhkan dengan proses yang adil, pidana mati tetap sah dan konstitusional di Indonesia. Jadi tujuan dari pidana mati tergantung pada teori hukum pidana yang digunakan. Jadi di sini saya akan masuk tujuan dan teori di balik hukuman mati. Jadi yang pertama ada teori pembalasan. Menurut teori ini, pelaku harus dihukum karena dia pantas dihukum. Hukuman dijatuhkan sebagai balasan setimpal atas perbuatannya. Kalau seseorang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, maka hukuman mati dianggap pantas secara moral dan hukum. Kedua, yaitu ada teori pencegahan, yaitu hukuman dijatuhkan supaya orang lain takut melakukan hal yang sama. Jadi, pidana mati punya efek jera baik untuk pelaku maupun masyarakat luas. Ketiga, teori gabungan. Teori ini menggabungkan dua hal tadi, menegakkan keadilan lewat pembalasan, tapi juga menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Indonesia sendiri menganut teori gabungan ini. Kalau kita bicara soal pidana mati, pasti selalu ada dua sisi. Di sini saya akan membahas pro dan kontra hukuman mati. Bagi yang mendukung, pidana mati dianggap penting untuk menegakkan keadilan bagi korban dan mencegah kejahatan luar biasa. Misalnya dalam kasus pembunuhan berencana atau narkotika, pidana mati dianggap bisa memberi efek jera dan rasa keadilan. Beberapa ajaran agama seperti Islam juga mengenal prinsip kisos, nyawa dibalas dengan nyawa yang dianggap adil selama dilakukan lewat proses hukum. Tapi bagi yang menolak, pidana mati dianggap melanggar hak hidup manusia dan tidak menjamin keadilan sejati. Alasannya kalau sampai ada salah vonis, nyawa yang sudah hilang tidak bisa dikembalikan. Selain itu, banyak penelitian juga menunjukkan bahwa pidana mati tidak selalu menurunkan angka kejahatan secara signifikan. Beberapa negara seperti Prancis, Kanada, dan Inggris bahkan sudah menghapus hukuman mati. Indonesia mengambil jalan tengah. Kita tetap mempertahankan pidana mati, tapi hanya untuk kejahatan luar biasa dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan hati-hati serta menghormati nilai kemanusiaan. Oke, lanjut saya akan membahas kasus Rian Jombang putusan MA nomor 980K PIT 2009. Jadi Rian Jombang ini atau nama aslinya Ferry Idham Henyansyah, kasus ini sempat membuat geger di Indonesia di tahun 2008. Awalnya polisi menemukan potongan tubuh manusia di daerah Depok, Jawa Barat. Setelah diselidiki pelaku Rian. Ternyata Rian dia membunuh pria bernama Heri Santoso karena pertengkaran pribadi, lalu memotong jasadnya untuk membunyikan bukti. Saat diperiksa polisi, Rian mengaku bahwa pembunuhan Heri bukan yang pertama. Ia juga mengaku sudah membunuh lebih dari 10
10 orang lainnya dan mengubur jasad mereka di halaman rumah ibunya di Jombang. Jadi 10 orang yang udah dibunuh masih Rian nih dikubur di halaman rumah ibunya di Jombang. Ketika polisi menggali halaman rumah tersebut, ditemukan belasan jasad manusia di dalam tanah. Semua korban adalah orang yang pernah dikenal Rian. Ada temannya, kenalan, bahkan orang yang dekat dengannya. Kasus ini kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Depok. Jaksa menuntut pidana mati karena perbuatan Rian dilakukan berencana berulang dan sangat kejam. Majelis hakim akhirnya sependapat dan menjatuhkan hukuman mati. Putusan ini kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung melalui putusan nomor 980-K/Pit 2009 yang berarti sudah berkekuatan hukum tetap. Hakim menilai bahwa perbuatan Rian benar-benar melukai rasa kemanusiaan, menimbulkan ketakutan luas, dan tidak ada tanda-tanda penyesalan dari pelaku. Oleh karena itu, pidana mati dianggap sebagai hukuman yang paling adil dan pantas dijatuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua dalam keadaan baik. Ya, sebelum dilanjut gua izin bertanya dulu, Bang. Pertanyaan pertama, apakah pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia? Pertanyaan kedua, apakah pidana mati benar-benar bisa menimbulkan efek jera? Pertanyaan ketiga, apakah pidana mati dapat diganti dengan hukuman lain? Oke, sekian, mohon dijawab, Bang. Terima kasih. Ya, dari pertanyaan tadi, saya akan menjawab dulu dari pertanyaan yang pertama, apakah pidana mati melanggar hak asasi manusia? Jawabannya menurut saya nggak sepenuhnya. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hak hidup memang hak dasar, tapi bisa dibatasi oleh undang-undang untuk melindungi hak orang lain dan kepentingan umum. Jadi selama hukuman dijatuhkan secara adil dan proporsional, pidana mati tetap sah secara hukum. Dan yang pertanyaan kedua tadi, apakah pidana mati benar-benar bisa menimbulkan efek jera? Secara teori, iya. Hukuman mati membuat orang berpikir dua kali sebelum melakukan kejahatan berat. Tapi efek jera ini hanya bisa terasa kalau hukum di Indonesia ditegakkan secara adil dan tegas tanpa pandang bulu. Jadi secara teori, iya. Lalu pertanyaan yang ketiga tadi, apakah pidana mati bisa diganti dengan hukuman lain? Jawabannya menurut saya bisa di RKUHP yang baru, pidana mati itu bisa dijatuhkan bersyarat kalau selama masa percobaan 10 tahun terpidana menyesal dan berkelakuan baik. Hukumannya bisa diubah jadi penjara seumur hidup. Ini bukti bahwa hukum kita mulai berimbang antara keadilan dan kemanusiaan. Nah, di KUHP yang baru ini, KUHP 2023, yang akan berlaku di 2026 nanti. Jadi pidana mati bisa dijatuhkan bersyarat kalau selama masa percobaan 10 tahun terpidana menyesal dan berkelakuan baik, hukumannya bisa diubah jadi penjara seumur hidup. Dan juga ini ada orang yang setuju dan ada juga yang tidak ya dengan KUHP yang baru ini. Oke, itu saja dari saya. Dari semua pembahasan tadi bisa disimpulkan bahwa pidana mati masih sah dan berlaku di Indonesia. Hukuman ini memiliki dasar hukum yang kuat dan hanya dijatuhkan untuk kejahatan luar biasa. Tujuannya bukan sekadar menghukum, tapi juga melindungi masyarakat dan menegakkan keadilan. Kasus Ren Jombang menjadi contoh nyata bagaimana pidana mati diterapkan dalam sistem hukum kita. Namun ke depan, namun ke depan penerapannya harus semakin manusiawi dan berhati-hati agar hukum tetap tegas tapi tidak kehilangan rasa keadilan. Demikian video ujian tengah semester saya tentang pidana mati, dan semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua bahwa hukum pidana mati tidak hanya soal menghukum, tapi juga soal menegakkan keadilan dan melindungi kemanusiaan. Terima kasih sudah menyimak video saya. Bila ada kesalahan kata-kata,
Mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.